Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Project Review. Saya Putu Reza dan ini adalah Huawei P9. Ponsel yang mampu membuat saya melupakan Samsung Galaxy S7 Edge untuk sejenak. Flagship teranyar dari Huawei ini memang sangat menarik. Bodi perangkat yang dibalut material metal berwarna silver buat saya kelihatan keren banget, ditambah lagi dengan build quality yang solid. Ada tekstur pada tombol power yang ada di bawah tombol volume di sisi kanan perangkat menunjukkan bagaimana Huawei memperhatikan detail kecil sekalipun pada P9. Dimensi perangkat yang tergolong ringkas juga bikin flagship dari Huawei ini makin menarik karena sangat bersahabat dengan tangan. Cuma seperti ponsel-ponsel metal lain, P9 ini menjadi sangat licin, bahkan bisa dibilang salah satu ponsel paling licin yang pernah saya pakai. Terus yang saya temukan juga adalah bodi belakangnya ini mudah sekali tergores. Saya nggak tahu pasti ini kenapa dan kapan kejadiannya, tapi sepertinya terjadi saat saya menyimpan P9 di dalam tas bersama HP dan barang-barang lainnya. Jadi kesimpulannya, casing atau skin adalah hal yang penting dimiliki jika memakai P9. Posisi pemindai sidik jari P9 berada pada letak yang standar, yaitu di bodi belakang di bawah kamera. Meskipun letak dan bentuknya biasa saja, tapi buat saya fitur fingerprint milik P9 ini bagus banget. Paling cepat memang enggak, tapi akurasinya luar biasa. Dengan statusnya sebagai flagship, layar pada P9 mungkin sedikit terlihat inferior jika dibandingkan para kompetitor. Saat Samsung atau LG sudah punya ponsel dengan layar QHD, Huawei masih betah dengan Full HD. Tapi apakah hal tersebut jelek? Sama sekali enggak. Buat kebutuhan multimedia saya yang meliputi nonton video atau main game, layar dari P9 sudah lebih dari cukup. Ketajaman gambarnya bagus dan punya saturasi yang tinggi walaupun nggak ketinggian, sehingga enak dipandang. Performa layarnya pada situasi outdoor juga sangat baik dan tetap terlihat jelas saat terpapar matahari. Untuk urusan performa, Huawei mempercayakan prosesor octa-core buatannya sendiri, yaitu High Silicon Kirin 955, RAM 3GB dan dipadukan bersama Android Marshmallow dengan kustomisasi Emotion UI khas Huawei. Sekedar informasi buat yang belum nonton video impresi pertama saya buat Huawei P9, versi yang saya review ini bukan varian terbaik karena di atasnya masih ada Huawei P9 dengan RAM 4GB. Lalu apa saja bedanya antara RAM 3GB dengan 4GB? Ini adalah beberapa di antaranya. Meskipun ini bukan varian terbaik, tapi tetap saja performanya tidak mengecewakan. Berbagai macam aplikasi bisa saya jalankan dengan baik dan lancar dan hampir tanpa hambatan. Sedikit lag atau delay memang ada saat dipakai multitasking sampai taraf yang ekstrem, tapi hal tersebut tidak akan terjadi dalam pemakaian normal. Suhu perangkatnya juga cukup terjaga dan masih bisa diterima dalam pemakaian yang intensif. Baterai yang mendukung P9 sebenarnya tidak terlalu besar karena hanya 3000 mAh. Namun walaupun tidak besar, daya tahannya patut diacungi jempol berkat screen on time yang bisa mencapai 4 jam. Ada satu fitur menarik dalam manajemen baterai P9, yaitu ROG Power Saving. Dengan mengaktifkan fungsi ini, P9 akan menurunkan kualitas layarnya dari 1080p menjadi 720p untuk menghemat daya. Secara tampilan, layar memang akan terlihat sedikit berbeda, namun tidak signifikan. Yang sedikit saya kurang suka dari baterai P9 adalah waktu chargingnya yang terasa cukup panjang karena dari kondisi kosong sampai penuh P9 butuh waktu sekitar 2,5 jam. Yang agak lucu sebenarnya ponsel ini mendukung fitur fast charging, tapi charger bawaan dalam paket penjualan tidak mendukung fitur tersebut. Huawei P9 juga menggunakan USB Type-C untuk mengisi daya, sesuatu yang oke untuk masa depan, namun untuk saat ini menurut saya nyusahin karena kalau charger kamu ketinggalan, kamu nggak bisa minjem sama teman kecuali teman kamu sudah pakai USB Type-C juga. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling spesial dari P9, yaitu kamera. Sebelum lebih jauh ke soal performa, pertama saya mau membahas hal lainnya dulu. Jadi kamera dari P9 ini menjadi spesial karena ada kerjasama dengan Leica. Namun sempat beredar kabar kalau Leica di situ cuma buat marketing saja, namun akhirnya Huawei merilis pernyataan yang menepis hal tersebut. Kamera dari P9 memang tidak sepenuhnya buatan Leica, tapi paling tidak sudah ada kontribusi pada bidang software. Jadi jangan berharap kalau sepenuhnya buatan Leica, karena kalau iya saya nggak bisa kebayang harganya berapa. Bisa 20 juta, 30 juta, atau bahkan lebih karena kamera Leica itu mahal banget. Buat yang belum tahu, Huawei P9 menggunakan sistem dual kamera beresolusi 12 megapiksel yang punya fungsi masing-masing. Satu adalah lensa RGB untuk warna dan satu lagi adalah lensa hitam putih atau monokrom. Tampilan antar mukanya tampak sederhana dan mudah dipahami siapa saja. Pilihan mode fotonya juga banyak, termasuk diantaranya Pro atau manual, HDR, light painting, dan tentunya juga monokrom. Huawei P9 juga mempunyai kemampuan untuk mengambil foto dalam format RAW, tapi opsi tersebut hanya bisa diaktifkan lewat mode manual saja. Dari banyak percobaan mengambil foto menggunakan P9, saya pribadi suka dengan hasil kameranya. Dalam kondisi pencahayaan yang baik, detail fotonya bagus, tajam, dan warnanya akurat seperti dengan apa yang mata saya lihat. Sayangnya, aperture pada P9 ini belum selebar para kompetitor karena masih f2.2. Dengan buka lensa seperti itu, para penyuka foto dengan background blur atau bokeh mungkin tidak akan terpuaskan. P9 memang punya fitur untuk memanipulasi efek bokeh setelah foto diambil, namun karena ini adalah fitur software, jadi hasilnya tidak terlihat natural.
Kekurangan lain pada hasil foto P9 adalah performa low light yang menurut saya tidak terlalu menggembirakan karena foto cenderung gelap. Sekalipun dapat foto yang terang, detailnya akan menurun diikuti dengan noise yang lumayan banyak. Untuk kamera depannya yang punya resolusi 8 megapiksel, hasil foto selfie-nya termasuk bagus karena punya detail dan juga warna yang baik. Namun seperti kamera belakangnya, performa low light juga menjadi kekurangan. Di sektor video, resolusinya hanya mentok di Full HD 1080p dengan 60 atau 30 fps, jadi tidak ada video 4K. P9 juga menyediakan fitur stabilizer, namun menurut saya hasil dengan fitur tersebut kurang bagus, jadi lebih baik dimatikan saja. Namun untuk kualitas video pada P9 ini sudah termasuk baik. Menurut saya secara keseluruhan, P9 ini sudah oke banget untuk membawa Huawei bisa berkompetisi dengan Samsung, LG, atau Sony di ranah ponsel Android Premium. Desain dan build quality pada ponsel ini oke banget, ditambah lagi dengan performa yang baik serta dilengkapi kamera spesial hasil kerjasama dengan Leica. Memang bentuk kerjasamanya masih minimal, tapi perlu diingat ini baru langkah awal saja dan Huawei masih akan bekerja sama dalam jangka waktu panjang dengan Leica. Jadi patut ditunggu kejutan apa lagi yang akan dihadirkannya pada ponsel premium selanjutnya. Oh ya, jika kamu bertanya saya lebih suka mana antara Huawei P9 dengan Samsung Galaxy S7 Edge, saya masih mesti menjawab kalau saya suka dengan S7 Edge karena semuanya memang lebih baik di sini. Tapi bukan berarti ini jelek ya. Ini HP bagus, tapi emang bukan yang terbaik dan emang nggak dijual resmi di Indonesia. Tapi kalau kamu mau, sudah ada toko online yang jual kalau nggak salah. Ya. Dan ya, itu dia review saya kali ini untuk Huawei P9. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau kamu suka dan mau lihat perbandingan kamera antara keduanya, jangan lupa untuk klik tombol like serta share video ini dan tentunya subscribe. Saya Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.